Halo Sobat Nime, kau mending mending mana nih? Beli Starbucks 70.000 atau beli BTD yang 2000-an? Waduh. Kalau beli BTD 70.000 bisa dapat kopi segalon. Kalau Starbucks cuma dapat 1 liter kurang. Aduh. Nah lo. Murah tapi banyak atau mahal tapi berkualitas? Waduh, pilihan yang berat nih. Selagi kalian berpikir, kita lanjutin lagi yuk Martial God Asura. Dah yuk langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Feng yang sedang berjalan-jalan di pasar bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu sedang dipukuli oleh warga karena ia ketahuan mencuri roti dari toko. Feng pun melakukan inisiatif untuk membayar makanan untuk pengemis itu. Ia pun penasaran karena pengemis itu tidak memancarkan energi, jadi tidak dapat dilihat berada di kultivasi apa. Padahal setiap orang dapat memancarkan energi kultivasi, ya walaupun pasti berbeda-beda. Saat Feng ingin menyentuh pengemis itu, tiba-tiba pengemis itu pun panik, takut dan keringat dingin, serta memohon ampun agar nyawanya diampuni oleh Feng. Dan tiba-tiba saja ia pun menghilang. Dan tentu saja Feng yang melihat itu ia sangat bingung. Tak lama setelahnya Mai pun tiba dan memanggil Feng. Ternyata Mai telah berkeliling kota untuk mencari Feng karena acara pemburuan makam akan segera dimulai. Di depan area makam kuno sangat ramai sekali. Di sana ia juga melihat ada seseorang yang sedang dipijak-pijak oleh seseorang lainnya. Ternyata pelakunya adalah si kampret ini. Si kampret ini ternyata mengenali Mai. Begitu Mai sadar kalau si kampret itu mengenali dirinya, ia pun langsung buru-buru ingin segera pergi. Tapi si kampret ini pun mengejar Mai dan mengatakan kenapa Mai menghindarinya. Mai yang sudah ke gap, ia pun tidak dapat menghindar lagi. Ia berpura-pura baru menyadari kalau mereka bertemu. Pria ini pun memiliki nama yang bernama Ziyuan. Ia merupakan murid inti dari sekte Azure Dragon. Ia juga merupakan salah satu fansnya Mai dan ingin langsung memeluknya. Tapi begitu ia ingin memeluk, Mai pun sudah diambil oleh Feng. Dengan kampret, Feng pun mengatakan, "Sayang, kau kenal dia?" Waduh. Feng juga mengatakan untuk tidak berbicara dengan orang asing. Mendengar itu membuat Zuyuan marah. Ia bertanya siapa bocah yang ada di depannya ini. Sesama murid dari sekte Azure Dragon, Feng pun memperkenalkan dirinya. Mendengar kalau mereka satu perguruan, Zuyuan pun langsung mencoba menghajar Feng dengan menggunakan tinjunya. Begitu juga dengan Feng, ia juga menyiapkan tinjunya untuk saling beradu satu sama lain dengan pria yang ada di depannya. Kini tinju mereka pun beradu satu sama lain yang membuat mereka berdua harus terpental akibat efek tinjuan mereka. Ziyuan yang terpental, ia tidak langsung menyerang Feng kembali. Ia malah bertanya apakah tujuan mereka untuk mencari harta karun di makam kuno ini. Ia juga memperingati untuk lebih berhati-hati dan jangan sampai mati di sana. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan mereka. Feng yang berhasil menahan serangan itu membuat rekan-rekan yang lain pun memuji dirinya karena Feng dapat mengimbangi kekuatan dari murid inti yang terkenal sangat kuat. Begitu juga dengan Mai, ia tidak menduga kalau Feng akan sangat mengerikan seperti ini. Kini Mai pun bertanya, bukankah Feng menggunakan jurus pernapasan? Ia juga bertanya berapa lama Feng mempelajarinya. Feng pun menjawab kalau ia mempelajari teknik itu selama 3 hari. Mendengar itu, Mai pun kesal. Ia pun langsung mencubit manja Feng. Ia mengatakan kalau dirinya saja membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk mempelajari teknik itu. Dan seenaknya, Feng mempelajari teknik itu cuma 3 hari. Setelah itu, mereka pun mulai memasuki makam kuno itu hingga malam hari. Di sana, mereka pun mendapatkan satu buah pintu yang belum terbuka, yang berarti belum ada kelompok lain yang memasukinya. Tapi mereka pun bingung bagaimana cara membuka pintu itu. Tanpa pikir panjang, Feng pun langsung menendang pintu itu dengan menambahkan kekuatannya. Di dalam sana, mereka pun menemukan banyak sekali harta karun berupa eliksir yang cukup banyak. Sementara yang lain mengambilnya, Feng pun mengatakan kalau dirinya akan berjaga. Tak lama setelahnya, ada sekelompok orang yang datang.
Ternyata kelompok ini terdiri dari Upin-Upin Jilid 2. Mereka yang datang ini tidak datang dengan damai. Mereka meminta Feng dan kelompoknya untuk segera pergi dan menyerahkan barang jarahan itu. Feng yang diam saja membuat Upin ini marah dan mencoba memukulnya. Tapi sebelum itu mengenai Feng, ia sudah ditonjok duluan oleh Feng yang membuatnya harus terpental. Melihat Upin sekali tonjok langsung pingsan, membuat Ipin langsung melarikan diri. Setelah mereka pergi, Mai pun datang dan mengatakan kalau mereka semua telah selesai memungut harta-harta itu. Setelah itu, kini mereka memasuki makam lebih jauh lagi. Di sana, mereka melihat banyak sekali zombie dari jarak jauh. Feng pun bertanya, kenapa para zombie ini tidak menyerang mereka? Mai mengatakan kalau para zombie ini memanfaatkan penciuman, bukannya mata. Mendengar itu, Feng pun memiliki ide gila. Kini, ia pun mencoba menyerang salah satu zombie. Dengan sekali BAM! Zombie itu pun langsung terlempar. Kini, Feng pun membawa zombie itu untuk menyamarkan bau tubuhnya untuk melewati para zombie lainnya. Trik yang dilakukan oleh Feng pun dimanfaatkan oleh anggota kelompok mereka untuk melewati para zombie. Dengan demikian, mereka pun tidak harus mengeluarkan tenaga untuk melawan para zombie-zombie itu. Ya, walaupun para zombie itu tidak terlalu kuat. Kini mereka pun bertemu dengan pintu lainnya. Feng yang memasuki pintu itu menemui prasasti atau bahasa One Piece-nya Poneglyph. Poneglyph ini menceritakan tentang si pemilik makam, mulai dari usia hingga waktu saat ia menempuh level tertentu. Dan yang paling penting adalah peninggalannya. Di dalam sana tertulis jika mereka datang ingin mempelajari seni bela diri yang ia ciptakan, maka mereka dapat mencarinya di makam ini. Mai yang datang, ia kembali menceritakan kalau pemilik makam ini adalah master pertama dari provinsi Azure. Feng pun meyakini kalau seni bela diri ini merupakan teknik yang sangat kuat, mengingat makam yang ditinggalkan begitu besar dan sangat luar biasa. Mai pun menambahkan kalau teknik itu sangat misterius, karena ia yang menguasai dapat terbang dan melakukan perjalanan sejauh ribuan mil hanya dalam sehari. Pada zaman itu banyak sekali orang yang ingin menjadi muridnya, tapi mereka semua pun ditolak. Akibatnya teknik yang ia miliki pun menghilang bersamaan dengan kematiannya. Mai juga mengatakan kalau di tempat ini ada banyak master yang mencarinya juga, karena teknik ini merupakan seni bela diri tingkat 7, dan sepertinya tidak mungkin mereka mendapatkan teknik itu. Tak lama setelahnya, kelompok mereka pun menemukan sesuatu. Kali ini mereka menemukan spiritual beads dalam jumlah yang sangat banyak, sekitar 100 buah keping. Tapi Feng pun tidak peduli dengan uang. Ia tidak tertarik dan meminta mereka untuk membaginya saja. Feng yang sudah memantau sekitar, ia menyadari kalau ada sekelompok orang yang mendekati mereka. Ternyata orang itu adalah Zhu Yuan dan kelompoknya. Zhu Yuan yang melihat Mai, ia terlihat sangat senang dan bertanya kemana pacarnya Mai, apakah sudah tewas? Tapi tiba-tiba saja ada batu yang melayang ke arahnya. Lemparan batu itu memang dapat dihindarinya dengan mudah. Ternyata batu itu dilempar oleh Feng. Melihat provokasi dari Feng membuat anggota kelompok Zhu Yuan pun kesal. Mereka ingin segera mengeksekusi Feng. Tapi mereka semua pun ditahan oleh Zhu Yuan. Zhu Yuan pun awalnya bersikap sangat lembut. Ia mencoba membujuk Mai untuk ke pihaknya. Tapi Mai pun dengan tegas menolaknya sebelum ia menyelesaikan bicaranya. Karena ia sudah ditolak, ia pun tidak memiliki pilihan lain. Mai yang tahu niat si kampret ini, ia mengatakan kalau sesama sekte berani-beraninya mereka ingin membunuh kelompoknya. Si kampret ini pun menolak. Ia memerintahkan anggotanya untuk membunuh mereka semua yang ada di sana, kecuali Mai. Bayi bersaudara ini pun memohon ampun untuk nyawanya. Mereka berdua pun menawarkan spiritual badge yang mereka miliki untuk ditukar dengan nyawa mereka. Si kampret ini pun menerimanya, tapi dengan syarat, yaitu mereka berdua harus bersujud dan memohon ampun kepadanya. Demi melindungi nyawa mereka, bayi bersaudara ini pun melakukan apa yang diminta oleh si kampret itu. Mai yang melihat itu ia sangat kesal. Ia tidak menduga mental mereka sangat lemah. Tapi sebenarnya bayi bersaudara ini pun sangat bijak. Mereka tahu kalau lawannya sangat kuat. Tapi berbeda dengan MC kita.
Bukannya takut, ia malah terlihat sangat bersemangat. Ia kini mengeluarkan petir-petir di sekitaran tubuhnya. Kini Feng pun sudah bersiap dan berlari melakukan inisiasi untuk menyerang, menggunakan teknik dari Illusionary Palm. Serangan Feng pun dapat ditahan oleh salah satu murid lainnya, sedangkan murid lainnya pun kini berada di belakang Feng dan bersiap untuk menyerang. Tapi beruntungnya Feng dapat menghindarinya dengan melompat ke udara. Dari udara, Feng pun menyiapkan tinjunya yang sudah dilapisi energi petir, dan begitu juga dengan murid inti ini. Kini tinju mereka pun saling beradu yang menimbulkan suatu efek benturan energi. Efek dari benturan itu membuat mereka berdua pun harus terpental beberapa jarak. Melihat Feng akan dihajar oleh 3 orang secara bersamaan, kini Mai pun meminta salah satu rekannya untuk berlari ke arah Feng dan membantunya. Tapi Mai pun ditahan oleh salah satu murid lainnya. Pada awalnya ia memang diminta untuk tidak menyentuh Mai, tapi melihat Mai yang mencoba menyerang, ia memutuskan untuk membuat Mai menjadi sekarat. Tapi beruntung Mai pun dapat menghindari serangannya. Dan sepertinya para murid inti ini tidak main-main. Kini ada salah satu murid lainnya yang mencoba menyerang Mai dari belakang. Namun lagi-lagi Mai pun sangat beruntung karena murid ini dapat ditahan oleh Feng yang tiba-tiba saja muncul. Bahkan bukannya hanya menahan, Feng pun juga melakukan counter attack yang membuat murid ini harus terkena serangan telak yang membuatnya harus terpental jauh. Sedangkan anggota kelompoknya pun tidak seberuntung Mai. Kini salah satu anggota kelompoknya pun harus terkena serangan dari murid inti lainnya. Ia terkena serangan itu pun telak yang membuatnya pun harus tumbang. Entah ia tewas atau tidak. Setelah itu, para murid inti ini mulai berdiskusi untuk segera menyelesaikan tindakan mereka. Kini mereka berlima pun membentuk suatu formasi untuk menyerang Feng. Tapi Feng pun tidak peduli, ia langsung main terobos aja lah, rausah mundur, rausah udi, maju. Tapi Feng pun terlalu bernafsu, ia harus mundur beberapa langkah karena terkena serangan counter. Ia sudah mundur, kini giliran para murid lainnya pun menyerang Feng. Feng menggunakan kekuatannya untuk memblokir serangan mereka secara bersamaan. Tak sampai di sana saja, ternyata 2 murid lainnya pun datang dari atas yang mencoba menyerang Feng. Dan tiba-tiba saja ada naga kuning yang terbang mengarah ke hadapan mereka, yang membuat orang-orang yang menyerang dari atas itu langsung tumbang. Ternyata naga itu berasal dari Feng. Kini terlihatlah Feng menyiapkan serangan lainnya dengan menggunakan teknik naga itu. Kini ia melemparkan naga itu ke arah murid lainnya yang membuat mereka langsung gosong. Kini Feng Mu tinggal 1 lawan 1 dengan si kampret ini. Si kampret itu pun ketakutan, ia merangkak mundur dan meminta Feng untuk tidak mendekati dirinya. Ia yang sudah berada di bawah kakinya Feng memohon ampun untuk nyawanya. Ia juga mengatakan kalau sesama murid sekte Ether Dragon tidak seharusnya saling membunuh. Tapi Feng pun bukan tipe MC yang naif, ia langsung mengeksekusinya. Sementara Feng mengeksekusi si kampret itu, ternyata Mai menjarah harta yang dimiliki oleh para murid inti lainnya. Tapi Feng pun tidak tertarik dengan harta itu. Ia meminta mereka untuk membaginya saja dan meminta mereka untuk segera pergi karena ia merasa kalau di sini terlalu berbahaya. Kini mereka semua pun berjalan ke arah pintu keluar, tapi berbeda dengan Feng, ia malah berjalan ke arah sebaliknya. Ketika Feng memasuki pintu itu, maka pintu itu pun langsung tertutup, yang membuat Mai tidak dapat mengikutinya. Ia sangat kesal karena Feng pergi sendirian dan tidak mengajak dirinya. Di tempat Feng, saat ini medan yang ia lalui tidak mulus, ia harus turun tebing, dan di bawah sana suasana pun cukup dingin dan mencekam. Dari balik semak-semak, ia melihat ada sesuatu. Yang ia lihat ternyata Beast Tier 9, atau monster tingkat 9. Feng pun sadar kalau Beast ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kultivator tingkat 9. Feng pun memutuskan untuk memutar arah. Ia yang tidak tahu ada di mana, ia pun mengikuti kemana arah yang ditunjukkan oleh kompas yang ia miliki. Kompas inilah yang ia dapatkan dari penjual buku bekas yang ada di pasar. Ternyata kompas ini mengarah ke dalam suatu goa. Feng pun memutuskan untuk memasukinya dan melihat banyak sekali korban di dalam sana. Ternyata korban-korban itu berasal dari sekte Dusty Wind. Feng pun menyadari hal itu karena dari pakaian yang dikenakan oleh para korban. Feng pun memutuskan untuk tetap melangkah lebih dalam lagi, namun ia tetap waspada dengan sekitarnya.
Ia yang melangkah jauh lebih dalam melihat ada dua orang master yang sedang berselisih sembari menahan sesuatu. Ternyata dua master ini sedang berselisih di depan harta karun yang merupakan gulungan teknik dari Imperial Sky. Mereka berdua yang sedang berselisih tiba-tiba melihat Feng yang ada di depan pintu. Seperti bocah polos tanpa dosa, Feng pun lewat. Punten. Ia mengatakan untuk kedua master ini berhenti berselisih dan meminta harta itu. Salah satu master ini pun tahu kalau Feng cuma berada di ranah spirit tingkat 6 dan bagaimana bisa ia sampai ke tempat ini. Feng mengatakan kalau dirinya hanya memiliki pandangan yang sangat bagus. Tiba-tiba Feng pun menggunakan petirnya untuk merebut harta itu. Melihat harta itu akan direbut bocil kampret membuat salah satu tetua kesal. Tapi begitu Feng mendekati dan menyentuhnya, ia langsung merasakan tekanan yang sangat kuat. Bahkan ia kini tak dapat bergerak. Tetapi Feng pun tetap memaksa dengan kekuatannya. Dan kini ia terlihat sekujur tubuh Feng terlapisi oleh energi biru. Salah satu tetua lainnya ketika ia menyadari kalau Feng memiliki kekuatan spiritual, ia ingin langsung mengeksekusi Feng dengan kekuatannya. Feng yang terkena asap hitam itu, ia tetap memaksakan dirinya dengan menyentuh benda yang ada di depan matanya. Pada akhirnya ia pun berhasil meraihnya, tapi begitu ia memegangnya muncul cahaya kuning yang sangat menyilaukan. Salah satu tetua yang melihat itu ia malah tertawa kecil. Ia mengatakan kalau Feng saat ini tidak memiliki kekuatan yang dapat melindungi dirinya dari gulungan itu. Kini Feng pun tersadar. Kini ia bingung berada di mana dirinya saat ini. Karena seingatnya ia berada di tempat yang lain. Dan ia sangat bingung dan sempat mengira apakah dirinya telah mati atau bagaimana. Saat ia sedang bingung, tiba-tiba mendengar kalau ada yang berbicara. Feng pun sangat ketakutan dan meminta suara itu untuk berhenti membuatnya takut. Ternyata suara itu berasal dari benda bulat yang ada di belakang Feng. Benda bulat itu pun berbicara dan mengatakan kenapa Feng baru datang sekarang. Feng pun bingung dengan apa yang ia lihat. Ia mengatakan kenapa telur ini dapat berbicara, dan nada bicaranya kenapa juga seperti wanita. Tapi benda bulat ini pun ngamuk ketika ia dipanggil telur. Kini tiba-tiba Feng pun terbangun. Ternyata tadi Feng berada di alam bawah sadarnya. Feng yang terbangun dari pingsannya, ia pun merasa sangat pusing. Saat ini ia masih melihat kedua master itu sedang menahan benda yang ada di atasnya. Melihat Feng kembali sadar membuat salah satu master yang ada di sana pun ingin segera mengeksekusi Feng. Tapi begitu ia melepaskan tangannya, benda yang ada di atasnya pun kembali menekan. Pada akhirnya ia pun kembali menahan benda itu. Tapi berbeda dengan Feng, ia tidak lagi memiliki kepentingan di tempat itu dan langsung kabur. Ia kini kabur menggunakan kekuatannya. Saat ini Feng pun berlari dengan sangat cepat. Tapi ternyata ia diikuti oleh salah satu master yang ada di sana yang memang ingin segera mengeksekusinya. Ia yang ingin mengeksekusi Feng ketika dekat ia langsung melompat ke udara. Saat ia sedikit lagi dapat meraih Feng, tiba-tiba ia menghilang. Di tempat lain, tetua ini pun terlihat ketakutan dengan tubuh yang gemetar. Ternyata di hadapan tetua itu ada seorang pengemis yang Feng temui di pasar. Tetua ini pun bertanya apakah master yang ada di depannya ini membawa dirinya ke tempat ini. Ia kini berlutut dan memohon ampun. Ia juga bertanya apakah dirinya menyinggung master yang ada di depannya. Pengemis itu pun mengatakan bahwa orang tua itu tidak seharusnya menyerang anak kecil itu. Pak tua ini pun masih bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia pun mengiyakannya saja kalau dirinya seharusnya tidak melakukan hal itu. Pada akhirnya ia pun kembali bersujud dan memohon ampun atas nyawanya. Tapi pengemis itu mengatakan jika dirinya tidak membunuh orang tua ini, pengemis itu mengatakan dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dia yang dimaksud pengemis itu siapa? Bang Jack juga tidak tahu, karena ini merujuk ke seseorang atau orang lain. Tidak lama setelahnya, ada sekelompok orang yang datang. Kelompok ini pun cukup terkejut ketika melihat orang yang sedang berlutut di hadapannya merupakan kepala keluarganya. Salah seorang anggota kelompok itu pun marah. Ia marah karena melihat kepala keluarganya harus terhina seperti ini. Tapi Pak Tua itu pun menyuruh mereka semua untuk segera diam.
Kini pengemis sakti itu mengeluarkan api di tangan kanannya. Ia juga mengatakan kalau orang-orang kepercayaan Burning Sky miliknya pasti akan menguasai dunia. Dan tiba-tiba, BAM! Muncul api yang sangat besar. Api itu juga membentuk naga yang sangat besar. Api itu juga membakar mereka semua yang ada di sana. Dan kini seketika tempat itu menjadi lautan api. Setelah membumi hanguskan mereka semua yang ada di sana, pengemis itu pun berlutut dan mengatakan kalau dirinya seharusnya tidak masuk ke wilayahmu. Dan ia juga bersumpah akan melindunginya. Wilayah siapakah yang dimaksud pengemis ini? Melindungi siapakah pengemis ini? Dan dia yang dimaksud itu siapa? Masih belum diketahui dan masih menjadi misteri. Mungkin kedepannya akan segera terungkap. Dan cukup sampai di sini dulu video kali ini. Dan kita akan melanjutkannya di video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye!